Lakon Lawan Cakur, karya Kirin Sawir Goodman, terjemahan W.S. Rendra, sutradara Bunter, aktor Tokai, Hang Hing-ho, Somle, Dukmai, ilustrasi Kala, Lighting, Ngopo. Selamat menyaksikan. Rupanya kamu telah menghilang. Sebentar, Yang Mulia. Biarnya barangkali. Bukan. Nah, sudah. Balik Antoni. Rupanya ketika-Mu telah kembali, kan? Apakah waktunya sudah habis, Yang Mulia? Belum. Kita punya waktu 10 menit untuk melanjutkan permainan kita. Ya, bisa kita lihat di sini. Rupanya Yang Mulia sudah bosan bermain catur. Tidak. Aku tidak pernah bosan bermain catur. Apabila aku bosan bermain catur, itu tandanya aku telah bosan hidup. Dengar, Tony. Permainan catur adalah tantangan bagi ketajaman otak dan sikap jiwa manusia. Selayaknya motif cinta, motif perang, politik, dan lain sebagainya. Apabila permainan catur gugur, maka aku akan berhenti menjadi menteri urusan kepolisian. Dengar, Tony. Kita seorang pemerintah hanya meletakkan nyawa ke tangan kita, tetapi kita harus tetap mengasah kepala kita agar dapat menjalankan tugas efektif mungkin. Maka dari itu, kita harus tetap menjaga agar sempurna. Begitulah cara kita mengabdi pada pekerjaan kita. Apabila mesin dalam kepala kita mogok atau mati, kita tak pernah lagi berabdi apa-apa. Akan tetapi, pikiran Yang Mulia melayang agaknya. Gitu kan? Nah, apa ini kalau mau bisa? Sebuah gerakan yang dapat menyelamatkan raja, Yang Mulia. Sekarang kau rasakan, aku melambung, aku bermimpi. Kalau datang kira sepatilah, kata-kata dalam permainan itu adalah kekuatannya. Ya, itu namanya inspirasi, Yang Mulia. Mungkin, tapi dibanding inspirasi itu, kita tidak perlu melupakan taktik permainan. Apakah yang boleh memanggil saya?
saya. Apakah ada seorang yang bernama Oscaria? Seseorang yang bernama Oscaria kok membawa surat keterangan dari Yang Mulia dan menunggu di ruang sekretaris. Saya memperkenalkan kau untuk membawanya kemari 10 menit lagi. Harap dimaafkan Yang Mulia. Tuan sekretaris belum bertanya, apakah berita yang diberikan oleh Antonio memang benar? Berita apa? Bahwa orang yang bernama Oscaria kok tak perlu digeledah. Tak ada alasan untuk meledaknya. Gila. Waktunya kau bermain, Antonio. Kita punya uang 2 menit. Ya, aku melanjutkan perjalanan kita. Dan 1 menit untuk tanya jawab. Ya, saya dapat akal Yang Mulia. Saya dapat skakmat Yang Mulia dalam 5 langkah. Tapi 2 menit sudah habis. Sekarang kata kamu, apakah ada dari setelah benar mengusut tentang orang yang bernama Oscaria itu? Ya, sangat pasti Yang Mulia. Sangat pasti. Yang Mulia tak perlu risau. Saya memohon kepada Yang Mulia kemari karena telah diketahui oleh agen-agen saya bahwa orang yang bernama Oscaria itu masuk komplotan anti pemerintah dan dia ditugaskan untuk membunuh Yang Mulia. 2 orang bawahannya telah kami tangkap 2 minggu yang lalu. Dan yang tak mesti dilakukan lagi adalah orang yang bernama Oscaria itu. Sejarah dari dia lahir sampai sekarang telah kami ketahui, telah kami serahkan kepada Yang Mulia. Tentu Yang Mulia telah memahaminya. Ya, ya, riwayat hidupnya memang telah tampak di luar kepala. Tapi sebetulnya aku tetap menegaskan kepadanya untuk mewawancari secara pribadi. Ketika telah menegaskan untuk sigas dengan dia. Singkatnya, aku telah melakukan pekerjaan yang sangat tolong, bukan? Saya tidak berhak melakukan kebijaksanaan Anda Yang Mulia. Kau tak berhak meragukannya. Tapi dalam hati kau meragukannya. Aku bisa melihat semua ini dari pandangan matamu ketika kau berkata dalam hati, Yang Mulia sangat gelas pel. Di balik semuanya yang manis dan tidak seperti biasanya lagi. Ia telah kehilangan sesuatu, menyebabkan kehilangan kuatannya. Apa kau kira aku takut? Yang Mulia. Serah. Kadang-kadang aku juga berpikir seperti itu. Bahwa akan datang waktu mana akan ada akal kematian dan juga mungkin aku akan bikin skakmat untuk selama-lamanya. Karena sebab kamu sudah kemarin berjanji bermain catur dengan aku sangat terganggu dengan Oscaria itu. Jadi, Yang Mulia punya alasan pasti untuk bertemu orang itu. Kau tak akan bisa mengerti akan sesuatu ini apa. Tetapi orang itu ditugaskan untuk membunuh Yang Mulia. Yalah. Tetapi dalam hal ini saya mengusulkan kepada Yang Mulia agar Cukup, Antonio. Jangan bicara seperti anak kecil padaku. Aku tahu apa yang kau pikirkan. Sampai gelas pel sudah tidak seperti biasanya lagi. Ia telah kehilangan sesuatu yang menyebabkan kehilangan kekuatannya. Dia telah lambat dan ia juga terjaga. Nah, sekarang kau kerjakan saja apa yang diberitakan kepadamu.
maka jatuhnya perlu saya singkirkan yang mulia. Jangan sentuh atau berubah. Kita akan menentukannya nama. Ya, nanti kau akan panggil dengan bel. Kira kau ingin berkata sesuatu? Kau pikir perman kita tak dapat dilanjutkan? Kita lihat saja nanti. Yang mulia, saya mengusulkan kepada yang mulia agar Yang mulia. Jadi kau orang bernama sekalian begitu. ya, saya Oscar Yarto. Boys Nastada sekalian. Boys Nastada sama kelas Pak. Suka menjumpai saya. Tidak. Suka bertemu dengan muka sama gelas pel. Tidak sesukar yang saya bayangkan, yang mulia. Anu, Peta, apa lagi yang kalian tunggu? Orang ini punya sesuatu yang mesti disampaikan. Tetapi, sepertinya dia seorang yang malu. Di depan banyak orang, dia tak bisa berkata apa-apa. Yang mulia, saya akan menanti di koridor. Nonsens. Pergilah ke taman. Carilah inspirasi dengan kita nanti. Pergilah. Saya ingin memandang ibu baik-baik. Tidak ada orang yang mengintai kita. Kamar ini berada pada ujung dan pojok bangunan. Di belakang tidak ada apa-apa selain jendela. Ada balkon dan juga ada lemari. Bukalah pintu dari mana tadi kau masuk. Tidak ada orang di koridor. Boleh kau kunci jika memang kau menghendakinya. Nah, sekarang kita tidak akan berbulan. Duduklah dan katakan apa yang kau inginkan. Tiba-tiba jadi bisu ya. Tak tahu dengan mulai. Gimana? Apa? Gimana? Tidak, saya berkata dalam hati. Berkata dalam hati. Ya, saya bertanya dalam hati. Mengapa yang mulia memberikan kesempatan ini? Kesempatan saya untuk membunuh yang mulia. Jadi kau itu saya. Itu persoalannya. Baiklah. Dari tadi dulu sebenarnya saya memberikan hal ini. Dan sekarang saya lebih yakin lagi. Bagus sekali aku. Dan sekarang Tuhan menyerahkan Anda ke tangan saya. jangan bawa nama-nama Tuhan. Buang kalimat tolol dan omong sembunyi. Saya saksi. Apakah Tuhan punya perhatian terhadap orang macam kita? Sayalah yang membuat diri saya sendiri pada persoalannya tidak lebih dari itu. Sebetulnya jangan saja bisa yang dibangun. Bahkan kau tak perlu berikan pistol itu di balik kantong.
Rupanya yang mulia bersuka hati. Bukannya bukan hati. Saya tergoda kita. Bagaimana? Kau mainkan motor kawin. Tapi ingin tahu ibu itu keluar barangkali. Kalau keberanian bos kalian, silakan. Yang mulia, ini sangat mendebarkan hati kita berdua. Dan mengharapkan itu. Ya, begitu mengharapkan kita berdua sekalian. Jauhkan tangan dari bel itu dengan segala hormat yang mulia sama gelas pel. Saya akan melakukannya. Kau tahu mereka akan datang kemari. Jika saya akan melakukan bel ini, bukan? Apa saya terlalu tolong? Kira kau tahu? Baiklah, kalau tangan ini tegak, kau akan menyebabnya. Ya, Baiklah, saya akan melakukannya. tak akan ada seorang pun di atas bumi yang akan menyelamatkan Anda. Jadi denganku, sobat. Kau tak akan bisa keluar dari ruangan ini dengan selamat. Ya, dalam keadaan baik dari saya. Saya akan keluar dari ruangan ini dengan keadaan selamat. Tidak, itu terlalu berlebihan rasanya. Saya membiarkan kau masuk. Saya tidak akan membiarkan kau keluar. Kau akan kehilangan kawan yang berguna, saya. Ya, ya. Begitu. Senting sekali. Saya pikir orang-orang jenis membenci saya. Atau barangkali kau hanya dibilang dengan cara menunjukkan perasaanmu itu. Boleh. Bilanglah dengan caramu. Tak ada hasrat benci-bencian Anda. Jadi saya akan melakukan sesuatu tanpa dijilat terlebih dahulu. Perasaan pribadi tak turut campur apa-apa dalam urusan ini. Aku adalah Tuhan. Lagi-lagi begitu. Apa hubungan semua ini dengan Tuhan? Oh, apakah kau pandai bermain jahat? Orang yang mulia bertanya begitu. Sebab tadi kau telah mendengar mengancam saya. Angkanya tadi mengancam saya akan disekangkan dalam 5 langkah. Tapi tidak sudah itu sekalian. Saya telah mendengar Anda melucu sama gelas Pak. Jadi kau tak pandai bermain jahat. Baiklah, saya telah berjanji meneruskannya nanti. Ya, coba saja kita lihat nanti. Tentu saja yang mulia berhak untuk mempunyai suatu kehendak. Sudah saya katakan kepadamu. Kalau kau telah bosan dengan wawancara ini, terserah padamu untuk mengakhirinya. Apalagi yang kau tunggu? Kenapa kau jadi lambat? Apakah yang mulia tidak ingin berdoa? Berdoa. Siapa orang yang ingin mendengar doa dari orang macam saya? Tidak, saya suka bicara. Terserah kepada yang mulia. Nah, kita harus bicara. Kita kumpul keberanian itu untuk melanjutkan tugasmu itu. Tak perlu keberanian untuk menyelesaikan orang macam Anda. Orang akan membutuhkan keberanian. Meski untuk membunuh seekor tikus sekalipun. Saul gelas Pak. Saya adalah orang terpilih. Jadi, kau menganggapnya begitu? Suatu kehormatan, suatu keistimewaan. Dan sebagai seorang pemberontak, kau punya cita-cita politik. Saya tak punya cita-cita politik. Tak punya cita-cita politik. Juga tak ada cita persoalan lalu apa? Coba ceritakan padamu.
Bapak saya seorang petani. Kakek saya juga seorang petani. Anda seorang bangsawan. Nenek Anda adalah seorang bangsawan dan pangeran. Ini adalah masalah penderitaan dan perbudakan melawan sejarah kekejaman dan penindasan. Itu pun saya tak peduli. Hari ini saya hanya memikirkan hari kemarin dan hari yang akan datang. Tindakan Anda selalu sangat kejam dan keras. Tak usah diragukan lagi. Itu pun saya tak peduli. Semua itu tak mendorong saya untuk melakukan perbuatan ini. Anda dan saya tak cukup berarti apa. Ini adalah kasta melawan kasta. Saya menggabungkan diri dalam partai revolusioner. Betul. Anda mengatakan saya agen mereka, ya. Meskipun saya tak tahu cita-cita mereka untuk negara ini. Itu pun saya tak peduli. Saya mengerti bahwa pada siapa gerombolan saya bergabung adalah perjuangan yang mewakili gelora hati saya. Ya, kau orang fanatik. Adalah hukum alam bahwa saya melawan Anda. Jadi secara alam kau musuhi saya. Sejarah penindasan, bahwa sejarah penindasan begitu. Hari ini kau telah menemukan segala-galanya, bukan? Juga saya tak seberapa, dan juga kejaman tak seberapa. Kau anggap tak perlu dipedulikan. Kau hanya berpendapat bahwa diriku tak lebih dari tangan dendam kata terhadap yang lain. Oh, ya. Kau dibiarkan oleh tubuh-tubuhan kayak nenek moyang, bukan? Memukul dan gak ada asal. Kau terjerumus dalam kedengkilan dan kecikan. Apa yang terjadi ini adalah hanya fanatik terhadap saja. Tanganku sudah gatal sampai gelas perutku. Masih ada satu hal lagi yang ingin saya katakan kepadamu. Sesuatu yang akan kau benar saat kau membunuh dan kau membunuh. Sebenarnya sekarang yang kau itu adalah saya, bukan kau. Ngomong kosong apa lagi? Kenapa sampai berapa? Bila Anda gila. Ketika kau masih kanak-kanak, punya saudara umum, bukan? Kau biasa berbicara di ladang. Kau biasa tidur bersamanya, berebut mereka pada mainan. Dan ketika kau umur 7 tahun, seorang yang menemui kuda datang dari pintu tanah dan membawa saudara buku itu. Ketika kau menangis mencarinya, ayah memukul. Apakah kau masih ingat semua itu? Ya, saya masih mengingat semua itu. Ayahmu meninggalkan ibumu bertahun berikutnya. Tak lama kemudian, ibumu meninggal dunia. Ia tak pernah menceritakan kepada saudara-saudaramu itu. Lalu kau pergi ke rumah pamanmu. Akhirnya di sana kau makan pada tukang sepatu. Cukup. Anda tak bisa mempesona saya dengan riwayat hidup saya sendiri. Itu tak membuktikan apa-apa. Sepion-sepion Anda mesti tahu kriya siapa saya dulu, siapa saya sekarang, bagaimana saya ini, dan bagaimana saya itu. Ya, memang cukup semua itu. Seperti yang katakan tadi, itu tak membuktikan apa-apa. Tapi toh, kita berdua adalah saudara angkat. Apa buktinya? Ibumu yang baik hati, banyak telah tertarik pada sebuah lelucon yang tak menguntungkan. Ia memiliki anaknya sendiri dan dibesarkan sebagai seorang bangsawan dan seorang pangeran yang telah ia titipkan kepadanya untuk melindungi dari bahaya seorang jenderal Markais telah ia kirim berdebu untuk menempuh hidup yang kau sendiri tahu bagaimana itu. Beri saya buktinya. Sayalah anak tani itu dan kaulah bangsawan itu. Saya dan kau adalah anak tani itu. Mengerti kamu sekarang mengapa yang saya katakan tugas itu adalah tugas yang gila-gilaan? Apalagi sekarang? Apalagi yang akan Anda ceritakan?
Saya hanya minta agar kau segera menyelesaikan tugasmu ini. Kecuali kau merasa berat untuk membunuh saudara kan? Apakah Anda mengharapkan saya untuk membuang pistol ini keluar jendela dan memeluk Anda sebagai saudara tua? Untuk saya kan begitu. Saya saya tak bisa. Bagaimanapun juga ada kemungkinan yang Anda katakan itu benar. Dan bagaimanapun saya tak dapat hidup kalau itu dusta. Dan demi Tuhan saya akan mati kalau itu benar. Pendeknya, bagaimanapun juga berdua harus mati. Ya, tapi aku tak berani bunuh diri. Harus ada jalan lain. Harus ada jalan keluar. Apakah kau cukup berani untuk minum racun? Lihat ini lebih dari cukup untuk kita berdua. Kemudian kita uji. Salah satu dari kita menggunakan racun dan seorang lagi menggunakan pistol. Gampang bukan? Ya. Jadinya saya mengerti tipu muslihat Anda sebenarnya. Bohong! Anda memang tukang sulap yang licik seperti setan. Tapi saya tak mau hidup dengan orang sejenis Anda. Bagaimana caramu kalau begitu? Ambil aku sendiri, bagi dua sendiri dalam 2 gelas. Satu untukmu dan satu lagi berikan pada saya. Dan untuk memuaskan hatimu, biarlah saya minumnya terlebih dahulu. Anda akan bersikeras sampai saat terakhir, bukan? Baiklah, kita lihat saja nanti. Untuk kematian yang ini, Pak, saudara Pak. Anda memang seorang yang pemberani. Bagaimana kalau Anda saya tinggalkan sekarang?
Bagaimana? Saya telah perintahkan para pengawalku untuk menangkap begitu kau keluar. Untuk penebusan dosa-dosa Anda, saudara angkatku, Duduklah. apakah kita harus menunggu lama? Mungkin 5 menit. Itu tadi adalah nomor tidur yang dimakan sebagai perubahan diri yang sempurna. Saya percaya bahwa ia akan menjalankan kematian tanpa mengalami apa-apa. Apakah kau merasa mengerti? Tidak, saya tidak akan mati, sobat. Saya juga tidak. Sekarang gerakkan tanganmu. Tidak bisa. Apakah Anda cukup mati, yang mulia? Tidak. Saya tidak takut mati, Tuhan. Sekarang angkat kakimu. Tidak bisa. Aneh. Saya merasa perasaan saya mati. Apakah Anda takut mati, yang mulia? Tidak. Dapatkah kau bangkit dari kursimu? Saya tidak bisa menggerakkan tangan saya. Barangkali saya bisa menggerakkan tangan saya. Barangkali saya bisa jika saya berusaha lebih keras. Tapi saya telah kehilangan kemauan saya. Saya merasa sakit. Hanya kepala berdenging-denging. Apakah kau bisa mendengar suara dengan baik? Ya, saya masih bisa mendengar suara Anda dengan baik. Katakan demi dosa-dosa Anda.
Apakah yang Anda katakan tadi itu benar? Dan benarkah bahwa Samuel Glasgow itu saya sendiri? Demi dosa saya. Jika itu memang benar, saya berharap Anda bisa memaafkan saya. Tak ada yang harus dimaafkan. Terima kasih. Demi penebusan dosaku, sekalianku, apa yang telah aku ceritakan tadi adalah dusta besar. Aku telah berdusta padamu, sekalianku. Aku adalah Samuel Glasgow dan engkau adalah sekalianku. Aku telah berdusta padamu. Pasti kamu mendengar suaraku dengan baik, bukan? Kau iblis. Kau pembohong. Sebenarnya aku takut lagi memberitahumu. Aku takkan mati, sekalianku. Jangan melihat kau minum racun itu, bukan? Kau akan mampus sama gelas, Bang. Ya, kita berdua minum. Matamu tak berani dariku, bukan? Dan kau belum mau minum, belum aku menghabiskan minumanku. Bukan begitu? Tadi aku melihat kau minum apa yang kau minum. Itulah. Ini adalah tipu muslihat timur. Kalau kau mau tahu, seorang dalam keadaan takut akan diracuni, lama-kelamaan, sedikit demi sedikit akan tumbuh kuatan di dalam dirinya untuk melawan racun yang bagi orang lain menimbulkan kematian. Demikian juga aku. Kebiasaan yang berhati-hati yang fantastis sudah menjadi kebiasaan untuk ganjil tertentu ini. Setiap saat aku selalu berhati-hati dan bersiap-siap terhadap racun. Kebiasaan bertahun-tahun itu mendatangkan kekuatan dalam tubuhku. Pasti kamu mendengar suara dengan baik, bukan? Ya. Itulah pentingnya mengetahui kebenaran timur. Aku bisa menyembuhkan diri kepadamu bahwa aku akan bisa meminumnya 2-3 gelas lagi tanpa mengalami apa-apa. Tapi satu gelas saja sudah dapat membunuhmu. Sudah saya katakan kepadamu sekalian, supaya engkau berpegang erat-erat pada kursi itu. Kenapa? Kenapa kau berbuat begitu padaku? Demi sorga, aku punya hukum Allah dan kau punya hukum Allah, bukan? Kau teroris, kau anarkis, kau juga jegal saudara lagimu, berjalan di jalanan kota, mencabut nyawa kerabat dan sahabat-sahabatku, pembela kesabilan negara, pembela kota pemerintah. Apakah itu bukan apa-apa? Apakah tak ada lagi tuntutan yang fantastis? Nah, Tuhan telah menyerahkan nyawamu ke tanganku. Aku adalah Tuhan dan bukan kau. Masih kamu mendengar suara dengan baik, kan? Ya. Kalau kamu mau tahu kenapa aku membiarkan kau masuk ke kamar ini dengan bebas. Kalau kau ingin tahu juga kenapa aku mau melepaskan nyawaku untuk mengambil nyawamu. Kau juga ingin tahu, kan? Kenapa kau masih punya tenaga? Karena dia telah mengira bahwa sampai bila sudah tidak seperti biasanya lagi. Aku sendiri sudah mulai saksi dengan kecerdikanku. Maka dari itu, aku harus menguji diriku sendiri. Aku harus melemparkan diriku sendiri ke tengah pusaran. Aku harus berhadapan dengan moncong besarmu ini. Aku harus mengecek hidupku dan hidupmu. Jangan semua perjuangan mati-matian. Di mana kita punya senjata?
dan tak mungkin mendapatkan pertolongan dari siapapun kecuali ini. Kau kepala. Sudah tamat bukan? Ya, ini baru menutupi seorang mayat. Apakah yang mulia memanggil? Panggil Anggode. Dengan tentunya akan segera dilanjutkan. Segera yang mulia. Kemudian spionnya lalu aku dapat apa? Di mana di sekian penghuni dia bisa jalan lagi. Yang mulia pasti sudah menunggu lama. Yang mulia telah menghakimi orang ini sendiri. Antonio, permainan dapurnya segera kita lanjutkan. Kau ingin tahu bagaimana aku menghindari sekarang itu? Begini.